Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, ataupun kapanpun kalian bisa melihat dan menyimak video YouTube dari saya. Kali ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai himpunan di mata kuliah Matematika Diskrit. So, langsung saja. Jadi kita akan melihat apa sih pengertian dari himpunan itu sendiri. Yang pertama, himpunan itu adalah, saya geser ya diri saya sendiri. Oke, Ups, kegedean. Oke, jadi himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Jadi karena itulah dia disebut himpunan. Jadi ini menandakan bahwa di sebuah himpunan tidak boleh ada objek yang sama. Yang kedua, sebentar. Nah, untuk menyatakan itu adalah himpunan, biasanya menggambarkan himpunan itu dengan huruf kapital. Dari A, B, C, dan sebagainya. Lalu untuk menyatakan anggota, karena tadi kita sebelumnya sudah bilang bahwa himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda, ini tandanya himpunan itu memiliki anggota. Nah, jadi untuk menyatakan anggota itu sendiri biasanya digunakan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Nah, objek di dalam himpunan kita sebut elemen, unsur, atau anggota. Contohnya, Himatek adalah sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota yang berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Itu adalah contohnya ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah singkatnya dari himpunan. Kali ini saya akan mulai melanjutkan bagaimana penyajian, dan memang ini adalah pembahasan kita. Jadi di himpunan ini kita akan membahas 4 penyajian, ya, 4 penyajian yang ada di dalam himpunan. Jadi bagaimana sih caranya kita menyajikan suatu himpunan? Banyak jenisnya. Jadi ini adalah cara penyajian di dalam suatu himpunan. Yang pertama enumerasi, yang kedua simbol baku, yang ketiga narasi pembentuk himpunan, dan keempat diagram Venn. Nanti di akhir kita akan juga menjelaskan tentang kardinalitas. Sudah? Oke, kita siap untuk masuk ke cara penyajian yang pertama, yaitu enumerasi. Nah, untuk penyajian himpunan enumerasi, saya geser lagi diri saya biar terlihat tulisannya ya, teman-teman. Jadi kalau untuk enumerasi di sini, teman-teman, dia setiap anggota itu didaftarkan secara rinci, ya. Jadi begitu. Jadi menuliskan semua elemen semua elemen atau anggota himpunan dengan memberi batas di depan dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini nih. Ini ada kurung kurawal dan di akhir juga menggunakan kurung kurawal. Contoh yang pertama, himpunan 4 bilangan asli pertama, ya. Bilangan asli pertama, di mana di sini kita bisa lihat himpunannya itu digambarkan dengan A besar, sama dengan di mana anggota himpunan A adalah 4 bilangan asli pertama, lalu kita cantumkan kurung kurawal seperti ini, kemudian masukkan angkanya 1, 2, 3, 4, baru tutup dengan kurung kurawal. Atau contoh yang ketiga, misalkan himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Kita sebut di sini himpunan B, di mana anggotanya gunakan kurung kurawal, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, karena dia meminta bilangan genap positif. Atau realnya atau ada himpunan R, di mana ada anggota yaitu A, B, ABC, AC, kurung kurawal. Di sini yang kita bisa lihat ada jumlah anggota untuk himpunan R ini adalah 4. Ya, jadi di dalam himpunan R ini terdapat elemen-elemen A, B,
ABC yang dibatasi dengan kurung kurawal, lalu ada AC yang dibatasi dengan kurung kurawal. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Lalu himpunan C, di sini juga kita bisa lihat anggota himpunannya yaitu A kurung kurawal, lalu ada lagi kurung kurawalnya sampai di kiri kanannya 2 kali seperti ini. Kita hitung 3 anggotanya. Lalu untuk himpunan K disebut himpunan kosong. Ya. Nah, kita lanjut, teman-teman. Tak bisa di sebentar. Oke. Nah, yang kedua setelah kita boleh melakukan enumerasi. Yang kedua, cara penyajian himpunan itu menggunakan simbol-simbol baku. Jadi di sini adik-adik yang bisa kalian lihat ada 6 simbol P, N, Z, Q, R, C, dan diawali hurufnya huruf besar, huruf kapital, di mana simbol ini disebut simbol baku. Kenapa? Karena simbol ini sudah baku dan tidak boleh dirubah-rubah. Misalkan kalian ingin mengubah simbol himpunan P, yaitu bulangan positif, kalian rubah ke simbol dengan huruf B, misalnya BP, karena dia bulat positif. Itu tentu tidak boleh. Jadi, bilangan bulat positif itu diberi simbol P. Ya. Bilangan asli atau natural disimbolkan N, bilangan bulat Z, bilangan rasional Q, bilangan real harus R, himpunan bilangan kompleks harus C. Nah, kalau begitu Bu harus dihafal ya. Kalian harus menghafal ini. Siapa tahu nanti di soal saya meminta sesuatu di mana kalian tidak harus menyebutkan kalimat himpunan bilangan bulat positif, tapi harus menuliskan simbolnya. Ya, di sini ada contohnya Adik. Untuk P himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk bilangan asli N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Z merupakan himpunan bilangan bulat, yaitu minus sampai positif. Lalu himpunan bilangan rasional ini adalah pecahan ya adik-adik ya, pecahan biasa. Ya, misalnya 1/2, jadi sama dengan 0, berapa. Lalu untuk bilangan real ini adalah bilangan yang mampu dituliskan dalam bentuk desimal. Lalu bilangan kompleks ini ada sendiri rumusnya, yaitu A plus B plus A plus BI, imaginer. Ya. Nah, itu tadi pembahasan singkat dari masing-masing simbol ya dan bilangan-bilangan. Contohnya di sini ya ada himpunan universal semesta. Nah, jadi di himpunan ada yang namanya universal atau semesta. Dan ini disimbolkan dengan U. Ya, seperti ini. Tidak bisa disimbolkan dengan X. Tapi ada juga yang ada satu referensi juga atau beberapa yang saya lihat memberikan simbol S sebagai semesta. Nah, misalkan di sini contohnya untuk himpunan universal atau secara keseluruhan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya dengan nama himpunan U atau semesta, ya universe-nya. Dan A, ya, ini ada lagi himpunan yang kedua, dan A adalah himpunan bilangan ganjil bagian dari U atau semesta universalnya. Oke. Jadi contohnya ini ya. Misalkan ada universal atau semestanya memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada A. A ini adalah himpunan bilangan ganjil. Bilangan ganjil di mana ini merupakan, maksudnya A adalah bilangan ganjil yang bagian dari U.
Jadi dia adalah di dalam himpunan semesta itu. Berarti himpunan A ini di dalam himpunan semesta yaitu universal tadi, yang dimana dia haruslah bilangan ganjil. Yang mana bilangan ganjil? Ya, 1, 3, 5. Jadi bisa kita pastikan bahwa himpunan A yang bilangan ganjil dan dia bagian dari U atau semesta yaitu 1, 3, dan 5. Oke. Saya kasih lagi contoh. Oke, saya kasih contoh lagi. Di sini ada tidak contoh ya? Oh, tidak ada. Misalkan ini ya. Tandanya masih ada nggak sih? Saya pakai Word aja kali ya teman-teman ya. Ini contohnya ya, misalkan A, besar dulu. A sama dengan kurung kurawal. Garisnya ya. Salah, bukan nih. Kita berikan contoh yang ini ya. Dan himpunan B adalah bilangan positif genap ya, yang merupakan bagian himpunan U. Oke. Nah, sekarang yang dia minta adalah bilangan positif genap. Lalu bagaimana simbol bilangan positif genap? Yaitu P ya. Jadi benar ya. Nah, sekarang kita cara pengerjaannya, kita tulis dulu U sama dengan 1, 2, saya copy aja ya, copy aja. Lalu bagaimanakah himpunan B-nya? Himpunan B yang diminta apa? Ya. Oke, yang diminta adalah himpunan bilangan positif genap. Maka yang mana saja angka yang genap? Ya, angka yang genap adalah 2, 4, 6, 8. Jadi kita sudah menemukan jawaban, yaitu himpunan B-nya adalah merupakan bagian dari himpunan semesta atau U, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, itu tadi ya contohnya ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mulai yang kedua. Cara penyajian yang kedua yaitu membuat notasi pembentuk himpunan dengan notasi yang seperti ini. Jadi ini sudah baku juga dengan menggunakan kurung kurawal di kiri dan kanannya. Dan di sini ada syarat artinya di mana. Jadi ini melambangkan elemen lingkungan, elemen himpunan, dan bisa dibaca di mana. X, ya X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Misalkan, contoh yang pertama, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5.
Ini baru kalimat. Lalu kalian buatlah notasi pembentuknya seperti yang ini, yang kedua. Jadi seperti inilah caranya membuat notasi pembentuknya. Ini ada kalimat ya yang saya blok. Lalu buat notasi pembentuk seperti ini. Notasinya jadi seperti ini, ada DA sama dengan, jangan lupa pakai kurung kurawalnya, lalu letakkan X-nya pasti, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil daripada 5. Atau bisa juga karena kita sudah slide sebelumnya membahas tentang simbol-simbol, ya, yang kita bisa lihat di sini ada kalimat bilangan bulat. Bilangan bulat, simbol ini sudah ada di sebelumnya bersimbolkan dengan huruf P, supaya kalian tidak capek mencatat ya atau menulis. Nah, kalian bisa menggantikan dengan kalimat singkat seperti ini, sama saja. Dan ini jauh lebih bagus ya. Kalau kalian bisa membuat seperti ini jauh lebih bagus. Karena apa? Karena kalimat di pemrograman akan lebih mudah jika menggunakan notasi seperti ini. Jadi di sini yang sesuai dengan himpunan A, yang ekuivalen dengan A yang dimaksud adalah 1, 2, 3, 4. Karena yang diminta adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil daripada 5. Ini contohnya juga himpunan M, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah tersebut dengan kode tersebut. Oke, adik-adik, itu tadi cara penyajiannya. Selanjutnya misalkan kita sudah selesai, kita lanjut ke diagram Venn ya. Oke, kita lanjut ke diagram Venn. Jadi diagram Venn ini adik-adik adalah penyajian secara grafis, jadi tampak ya. Nah, dia disajikan dalam bentuk lonjong, tidak harus lonjong juga ya. Dan ini diperkenalkan oleh Bapak John Venn pada tahun 1881. Nah, yang bisa kalian lihat di sini, tadi kita membahas misalkan U ini adalah, bukan misalkan ya, U ini adalah semesta sama dengan di mana anggotanya ada 1, 2, sampai 8. Lalu di sini ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 5, dan B adalah 2, 5, 6, 8. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, bagaimanakah caranya ini kita rubah menjadi diagram Venn. Yang kita ketahui adalah himpunan U-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, caranya kita gambar. Ini seperti ini ya. Nah, kalian gambar dulu kotak seperti ini adik-adik. Ya. Setelah menggambar kotak, ya, kalian tuliskan anggota U-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini. Lalu A, di mana A dia minta 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Dan B adalah 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6, 8, di mana himpunan A dan B adalah bagian dari himpunan semesta, di mana himpunan semesta anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena di himpunan A dan B ada 2 angka atau anggota yang sama dan tidak boleh ditulis berkali-kali di dalam suatu himpunan, cukup seperti ini dikaitkan seperti ini. Jadi bukan kalian di himpunan A tulis 25, di sini juga 25. Jadi akan itu tidak diperbolehkan ya, dilarang. Jadi karena ada kesamaan, lalu kalian harus letakkan di sini. Jadi di sini kita bisa lihat ada di bagian dari A
anggota di bagian A juga dimiliki oleh si B, begitu juga anggota di B dimiliki juga oleh himpunan A, yaitu 2 dan 5. Lalu ada satu elemen, ya, satu elemen atau anggota dari himpunan semesta yang dia adalah himpunan semesta, masuk anggota himpunan semesta, tapi dia tidak masuk di tidak masuk di himpunan A dan B. Jadi dia harus berada di luar, yaitu 4 dan 7. Jadi seperti ini cara penulisannya. Untuk penulisan simbol U atau S, kalian bisa letakkan di ujung sini, ya, di sini. Nah, inilah cara penggambaran diagram Venn. Ya, semoga adik-adik paham ya jadinya ya. Oke, lanjut. Nah, ini mengenai kardinalitas. Jadi di sini ada simbol yang seperti ini yang maksudnya adalah tanda suatu keanggotaan. Ya, keanggotaan di dalam elemen. Kalau dia bukan anggota, maka digunakan tanda yang seperti ini. Misalkan ya adik-adik, jika ada himpunan C yang dimana anggotanya adalah A, B, C, C, D, E 9, maka kita bisa lihat A ini ya adalah himpunan C, yang ini ya. Ini termasuk himpunan C. Jadi dituliskan seperti ini. Bagaimana dengan B? Ya, B juga termasuk himpunan dari si C, maka ditulis seperti ini. Lalu apakah E termasuk juga himpunan anggota dari himpunan C? Kita lihat. Tidak ya. Bu, tapi di sini masuk, Bu. Tidak, dia di sini harus E,9. Tapi di sini kita tidak melihat sama sekali. Kita tidak lihat sama sekali E sendirian. Ya, tidak ada. Yang ada A sendirian, B, lalu A sendirian juga, BC berdua, C sendirian, D sendirian, E9 berdua. Ya, yang dia di sini adalah yang diminta apakah anggota C? Ternyata tidak jomblo. Itu selalu ada E dan 9. Berarti E ini bukanlah elemen C, makanya tandanya seperti ini adik-adik. Berbeda misalkan di sini ada, saya tambahkan misalkan ya, misalkan. Nah, ternyata E itu ada sendirian, ada jomblonya E. Maka di sini berubah menjadi elemen C. Tapi karena di sini statusnya E sudah ada pasangan yaitu 9, maka dia tidak masuk anggota C. Oke. Lalu bagaimana dengan F? Kita cek bahwa di sini tidak ada huruf F-nya, sehingga dia tidak termasuk elemen C. Lalu A, ya, A seperti ini, ada kurung kurawal di kiri kanannya. Apakah dia termasuk himpunan C? Benar, ini. Ya, ini adalah A yang sama. Dia termasuk himpunan C. Nah, ini E dengan pasangan E9. Apakah dia termasuk himpunan C? Anggota dari himpunan C? Iya, benar. Karena di dalam himpunan tersebut, himpunan C, ada anggota E yang bersama pasangan, yaitu E,9. Lalu di sini kita cek lagi. Maaf, ada komanya mestinya. Nah, kalau kurung kerawal C seperti ini, jelas dia bukanlah anggota C. Kita tidak menemukan C jomblo, teman-teman. Yang benar adalah C memiliki pasangan dengan si B. Lalu ada juga C sendirian, tapi dia tidak ada kiri kanannya itu kurung kerawal seperti ini. Ya, tidak ada. Jadi, C yang memiliki kurung kurawal seperti ini tidak masuk ke himpunan C. Kita cek lagi supaya lebih ngeh ya teman-teman ya. Kurung kurawal D
Apakah dia termasuk anggota C? Tentu tidak. Yang ada di sini adalah D tanpa dikelilingi oleh kurung kurawal. Jadi dia tidak termasuk anggota C. Lalu kurung kurawal B, ada tidak? Tidak ada. Yang ada adalah B sendirian tanpa ada kurung kurawal atau B yang memiliki pasangan dengan BC. Jadi B di sini tidak memiliki, bukanlah anggota dari C. Bagaimana jika untuk pasangan B dan C yang ditutupi oleh kurung kurawal seperti ini? Ya, dia adalah anggota dari himpunan C. Kita bisa mendapatkan di sini, ini ya. Nah, lalu berapakah banyak anggota dari himpunan di atas? Atau kita sebut bilangan kardinalnya berapa? Maka kita bisa sebutkan, yaitu kita hitung seperti ini. 1, 2, 3. Saya blocking ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kardinalitasnya, maaf saya kecilkan lagi, adalah jumlahnya adalah untuk himpunan C adalah 7. Bisa disimbolkan seperti ini atau bisa disimbolkan seperti ini. Jadi misalkan saya minta berapakah bilangan kardinalitasnya, jangan lupa untuk menuliskan sesuai simbol yang satu dan atau yang seperti ini adik-adik. Oke, saya rasa cukup di sini dulu mengenai himpunan part 1. Nanti yang kedua kita akan membahas mengenai istilah-istilah di dalam himpunan. Oke, terima kasih ya adik-adik. Sampai jumpa dari saya, sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesilapan atau kalimat yang terpuntal-puntal dari penyampaian saya. Semoga adik-adik bisa paham. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.